Hai guys, balik lagi di konten aku kali ini. Nah, jadi hari ini aku membuat pasang jebakan otter atau berang-berang nih guys. Dan kata orang-orang sih di sini banyak otternya, jadi aku membuat jebakannya dulu nih guys. Setelah aku sampai di lokasinya, aku rasa di sini tempatnya sangat cocok banget untuk kita pasangin jebakannya ya guys. Dan sekarang tempatnya aku bersihkan dulu. Biasanya otter itu melewati dengan satu jalur, dan di sini kebetulan ada jalur otter nih guys. Sekarang mau aku buat dulu. Rumput-rumput yang di sini aku cabutin dulu atau aku tebang-tebangin dulu ya guys. Setelah aku rasa semuanya sudah bersih, sekarang aku membuat pagarnya dulu nih guys, supaya otternya nanti melewati situ ya guys. Atau berang-berang gitu, kalau di tempat aku ini namanya regul atau tikus raksasa ya guys. Ini pagarnya sudah setengah jadi nih guys, sekarang mau aku lanjutin dulu. Setelah membuat pagarnya sudah selesai, sekarang aku mau melanjutkan membuat kancingannya dulu nih guys. Kancingan ini berfungsi untuk mengkaitkan supaya nanti kalau regulnya itu menginjak, dia langsung terkena ya guys. Dan sekarang sudah selesai. Jadi setelah aku rasa kancingannya sudah aku ikat dengan kencang, sekarang kancingannya mau aku pasang dulu ya guys. Jadi guys, kalau di daerah aku ini memasang jebakan otter atau tikus raksasa itu seperti ini. Kira-kira di tempat kalian seperti apa ya guys? Jadi nanti kalau tikus raksasanya lewat sini, otomatis dia langsung terkena lehernya atau badannya nih guys. Selanjutnya, karena kancingannya sudah aku pasang, sekarang aku membuat kolowannya dulu nih guys, supaya nanti kalau otternya lewat dalam itu, dia langsung terkena badannya atau lehernya ya guys. Dan untuk jebakannya juga ini depannya kita kasih kayu kecil supaya untuk mengikatkan kolowannya atau bulatannya ini guys. Nah, untuk jebakan tikus raksasa atau otter atau berang-berang itu seperti ini ya guys, dan otomatis dan nanti kalau masuk langsung terkena. Nah, jadi di sini aku membuat jebakannya itu nggak cukup satu aja, aku membuatnya itu lebih dari satu ya guys, supaya nanti kalau di sana nggak kena, di sini otomatis kena ya guys, hehe. Dan ini jebakan aku yang kedua. Untuk membuat jebakan tikus raksasa atau tikus monster, jadi di sini kita harus membuat pagarnya dulu ya guys, supaya dia nanti tidak lewat dari belakang. Seperti biasa, di sini aku membuat kolowannya dulu nih guys. Karena kolowan ini itu sangat berfungsi banget. Nah, jebakan aku yang kedua ini sudah selesai nih guys. Oh iya, kalau kalian membuat jebakan seperti ini, jangan lupa kolowannya itu dikasih lumpur ya guys, supaya kolowannya itu tidak rusak atau tidak terkena angin. Di sini umpannya aku menggunakan ikan asin ya guys, dan otter itu juga suka sama ikan asin. Setelah semuanya sudah dipasang, dan sekarang mari kita tinggal dulu ya guys. Ini jebakan aku yang ketiga, dan di jebakannya aku yang ketiga ini rumputnya sangat banyak banget nih guys. Jadi aku harus menghancurkan dulu atau meratakan dulu guys. Kalau rumputnya tidak dihancurkan seperti ini, nanti susah untuk memasang jebakannya atau pelantangannya ya guys. Dan ini aku tindih-tindihin gitu. Setelah aku rasa semuanya sudah cocok, dan sekarang mau aku pasangin pelantangannya dulu ya guys, atau jepretannya gitu. Untuk jepretannya atau pelantangannya ini sudah aku tancapkan, sekarang mau aku kasih kancingannya dulu nih guys. Untuk mengikat kancingannya juga harus kencang ya guys, supaya nanti kalau dapat dia tidak lepas. Sebelum membuat kancingannya, di sini aku membuat tiang atau cagaknya gitu guys, dan ini berfungsi untuk mewadahi tali kita nanti atau tali jebakan gitu ya guys. Dan setelah jebakannya kita pasang, sekarang kita membuat kolowannya dulu seperti biasa ya guys. Di sini kolowannya juga ini kita kasih rumput-rumput gitu, supaya nanti kalau terkena angin dia tidak terbang ya guys, atau tidak rusak gitu. Jadi aku kasih rumput-rumput atau lumpur gitu. Karena jebakan aku yang terakhir, jadi di sini umpannya aku kasih umpan ikan asin nih guys. Dan di situ juga seperti ada jalur otter atau jalur berang-berang tuh guys. Karena jebakan otternya sudah selesai, sekarang jebakannya mau aku tinggal dulu beberapa jam atau 1 hari kemudian ya guys.
Nah setelah 2 hari kemudian, sekarang aku mau melihat jebakan otter aku atau tikus raksasa guys. Nah sekarang aku mau ngeceknya dulu. Jadi jebakan aku yang 3 itu tidak dapat, dan sekarang aku mau melihat jebakan aku yang keempat guys. Jebakan aku yang keempat itu sudah beda spot ya guys. Jadi di sini aku mau ngecek dulu, dan di sini aku dibuat kaget. Itu pelantangannya itu ada gerak-gerak gitu guys. Dan di sini aku kira aku dapat ayam, dan ternyata aku dapat tikus yang besar banget nih guys. Aku kira tadi itu ada suara ayam-ayam gitu, dan sini aku penasaran. Setelah aku cek ternyata aku sudah mendapatkan tikus raksasanya nih guys, atau otter gitu. Oh iya, si otter ini dia berkelompok ya guys. Jadi kalau si otter terkena seperti ini, temannya itu tidak jauh dari tempat ini guys. Jadi aku harus was-was, karena si otter ini bisa menyerang manusia ya guys, karena dia berkelompok. Nah untuk jenis otter ini atau disebut dia mempunyai jiwa individu. Tuh lihat, baru aja didekatin si otter ini sudah mau melawan gitu nih guys. Dan tiba-tiba di sini otternya itu tidak cuma satu ya guys, dan itu ternyata temannya datang lagi, dan ini temannya itu sepertinya mau menolong si otternya ya guys, atau tikus raksasa gitu. Untuk mengeksekusi si otter ini aku menggunakan kayu seperti ini ya guys, karena kalau dipegang itu otomatis nanti tangan aku langsung digigit, dan untuk gigi otter ini sangat kuat banget. Jadi kita harus berhati-hati ya guys. Untuk suara otternya juga ini suaranya seperti babi atau seperti ayam, kadang-kadang seperti babi, kadang-kadang seperti ayam guys. Contohnya seperti ini. Setelah aku mau mengeksekusi, dan ternyata si temannya itu langsung datang gitu guys, dan untuk temannya juga ini mau menolong-nolong gitu. Wah aku kasihan banget di sini. Jadi nanti otternya ini mau aku lepasin lagi. Ini aku biarin aja karena si temannya ini mau nolong-nolong gitu guys. Dia sampai narik-narik kupingnya gitu. Untuk warnanya juga hitam banget, beda sama yang terkena jerat aku ini guys. Jadi di sini aku tidak membawa golok atau gitu guys, dan ini mau aku pegang menggunakan kayu, dan untuk memegangnya juga ini aku memakai kayu yang berbentuk cawang gitu guys, supaya nanti tangan aku tidak tergigit. Otternya ini sangat galak banget, dan dia itu sangat agresif banget ya guys sama manusia. Jadi ini otternya sudah sedikit lemas. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya si otter ini sudah mulai lemas gitu guys. Sekarang aku pegang dulu, dan ini aku pegangnya harus berhati-hati ya guys, karena giginya itu sangat tajam dan kuat. Nah untuk talinya juga ini aku pepetin di kayu kecil seperti ini, supaya nanti otternya tidak bisa bergerak. Bantu. Dan akhirnya aku berhasil mengeksekusi si tikus raksasanya nih guys, dan ini akhirnya sudah terkena. Ini aku sudah ganti kayu yang lebih kuat dan besar ya guys, supaya si otternya ini tidak bisa melawan. Untuk bentuknya juga ini seperti tikus atau seperti luwak. Nah untuk si otter ini waktu aku angkat ternyata itu sangat berat banget guys, dan untuk tenaganya juga ini sangat kuat banget. Dia beda dari kucing. Untuk si otter ini mau aku bawa ke rumah dulu guys. Aku mau menunjukin ke bocil-bocil dulu. Waktu aku bawa itu tiba-tiba itu lepas guys.